Pak Iman, terima kasih untuk waktunya, untuk tepatnya. Sama-sama. Ya, karena pertanyaan pertama ini masih sama yang seperti waktu terakhir kali kita ketemu, langsung kita ngobrol tentang recent update Oke. di MotoGP. Ya. Jadi untuk pertama kalinya motor Aprilia ini setelah kemenangan kemarin Bezzecchi di Portimao, untuk pertama kalinya ada 3 kali juara dalam satu musim. Bezzecchi 2 kali dan Raul Fernandez kemarin sekali. Ya. Dan ini adalah kemarin adalah kemenangan ketiga Aprilia dalam semusim, pertama kalinya sepanjang sejarah. Ya. Nah, apakah ini akan jadi pertanda mereka itu calon penantang serius dari Ducati tahun 2026 nanti? Seberapa besar peluang Aprilia untuk compete sama Ducati? Karena kita tahu 3-4 tahun terakhir gitu ya, Ducati ini merajai MotoGP. Bahkan ada orang bilang Ducati Cup. Nah, kalau untuk 2026 nanti peluang Aprilia gimana, Pak? Oh ya. Itu aja. Apa? Tempat makan tadi. Man? Oh, iya. Di singkirin dulu Mas ya. Jangan lalu lalang dulu sekarang ya. Ya. Oke. Tadi banyak ada. Oke, sip. Ya. Jadi Oke. peluang Aprilia untuk tahun 2026 ini nanti gimana? Oke, untuk peluang Aprilia untuk tahun 2026 menurut saya itu sangat besar sekali untuk dapat menyaingi Ducati. Saya bisa katakan kira-kira 50% mereka akan bisa menyaingi Ducati. Tahun ini 2025 dia bisa menang 3 dari total 22 race. Kalau tahun 2026 nanti kira-kira kurang lebih bisa menang berapa dari total 22 race? Saya bisa katakan setengah-setengah ya, jadi mungkin bisa 10 race mereka bisa memenangkan kejuaraan tahun depan. Karena memang apa perkembangannya atau memang ridernya atau gimana? Saya lihat karena perkembangan keduanya ya, dari ridernya Bezzecchi terutama sudah semakin improve skillnya, dan saya lihat Bezzecchi adalah salah satu rider yang tahun depan mungkin bisa menyaingi Marquez, dan juga teknologi daripada Aprilianya juga sudah meningkat. Oke. Nah, 2026 nanti siapa yang akan ngelit tim Aprilia? Karena kita tahu sebenarnya mereka punya Jorge Martin Ya. yang merupakan juara dunia 2024 sama Ya. Ducati. Dan mereka juga punya Bezzecchi yang terbukti tahun ini dia bisa compete lah. Ya. Dia ada di 3 besar. Ya. Nah, kira-kira di antara Martin sama Bezzecchi tahun depan siapa yang bakal menang? Kalau saya masih memilih Bezzecchi ya, karena Bezzecchi itu lebih, menurut saya mentalnya, skillnya dengan Aprilianya lebih baik daripada Martin. Oh, oke. Mental. Ya, mental. Nah, ini juga ada sebuah milestone juga tahun 2020 di MotoGP. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2025 ini, untuk pertama kalinya sejak tahun 2020 ada 6 juara berbeda dari Ya. 6 seri terakhir. Ya. Mulai dari San Marino seri 16 di San Marino, itu ada Marquez juara, dilanjut Pecco, Fermin di Indonesia, Raul di Australia, Alex Marquez di Spang, dan terakhir Bezzecchi di Portugal. Kalau menurut Pak Iman, apakah ini imbas dari nggak ada Marc Marquez, jadi peluang siapapun untuk menang terbuka, atau Bapak punya pendapat lain? Kalau menurut saya, pertama memang karena Marc Marquez sudah tidak ada, sehingga keluar itu skill daripada pembalap yang lain, dan mentalnya mereka juga kebetulan karena mereka lihat Marquez sudah tidak ada, mereka mulai berani mengeluarkan skillnya masing-masing. Jadi menurut saya ya karena Marc Marquez nggak ada. Oke. Ya. Nah, kalau gitu siapa yang akan menang di GP Valencia nanti? GP Valencia pekan ini. Apakah ada orang baru dan rekornya jadi 7 pemenang berbeda dari 7 seri terakhir, atau pemenangnya adalah 1 di antara 6 yang udah menang kemarin? Kalau menurut saya 1 di antara 6 yang kemarin, saya sih masih pegang Bezzecchi. Kalau saya.
Kenapa Pak? Bezeki apa spesialnya Bezeki nanti? Kalau Bezeki itu menurut saya skillnya dia sudah mulai bertambah dan dia sudah mulai bisa matching dengan Aprilianya gitu. Menurut saya paling siap lah dibandingkan yang lain-lain. Apalagi kalau Marquez menurut saya masih skillnya di bawahnya Bezeki. Kalau menurut saya. Oh, Alex maksudnya? Ya, Alex Marquez, ya. Nah, Marc Marquez masih cedera. Andai awal musim 2006 nanti dia masih belum 100% pulih dan belum balapan lagi, sebagai penggemar MotoGP, menurut Pak Iman akan lebih seru atau ya udah jadi nggak ada Marquez, nggak ada magnetnya gitu. Dan sebagai penggemar MotoGP juga, apa yang bikin Pak Iman pengen tetap nonton MotoGP dan mau lihat siapa sih tahun 2026 nanti? Mungkin kalau nggak ada Marc Marquez dulu, kira-kira gimana? Lebih seru atau nggak lebih seru? Oke, kalau menurut saya lebih seru karena tadi saya kasih reason bahwa selama Marc Marquez tidak ada, itu pembalap-pembalap yang lain lebih berani mengeluarkan apa ya skillnya gitu, karena mentalnya mungkin lebih siap karena tidak ada Marc Marquez kira-kira itu. Jadi kalau menurut saya tahun depan Bezeki akan lebih kembali lebih bisa menunjukkan kemampuannya lah. Oke. Nah, Marc Marquez ini kan udah 4 kali balapan di Mandalika dan selalu apes nih. Ya, Dari tahun pertama sampai tahun kemarin 2022, 2023, 2024, 2025 di hari Minggu nggak pernah finish. ya. Kayak gitu. Terakhir tuh mungkin kayaknya udah, wah kayaknya dia bakalan bisa finish, bakalan bisa mungkin podium gitu. Tapi kita tabrak sama Ya, Suzuki. ya. Kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya sih sebenarnya Marquez? Apa kalau orang-orang bilang wah Marquez harus diruat dulu atau Marquez harus pull dulu, atau kalau menurut Pak Iman ada pendapat apa? Atau mungkin ya emang Mandalika itu ya emang tempat yang memang satu tempat yang sejago-jagonya orang itu tempat yang nggak bisa ditaklukin atau gimana? Oke, kalau menurut saya sirkuit Mandalika itu karakternya kan speed cornering ya. Jadi sedangkan kita tahu bahwa Marc Marquez ini pembalap yang kalau cornering itu sangat ya dia sangat apa ya cepat lah kira-kira gitu. Nah, mungkin dia harus berlatih lebih banyak lagi di Mandalika kalau menurut saya, sehingga dia nggak terlalu emosi kalau di cornering atau dia masih bisa mengendalikan, karena memang karakter daripada sirkuit Mandalika ini speed cornering gitu kira-kira itu. Jadi alasannya teknis aja ya Pak ya? Di luar teknis ada hal lain nggak sih? Kalau menurut saya nggak ada hal lain, teknis saja dia harus tetap apa lebih rajin berlatih atau lebih lama berlatih di Mandalika kalau menurut saya. Andai musim 2026 nanti Marc Marquez juara dunia lagi, Ya. kita berandai-andai, sebaiknya dia pensiun saat on top karena tahun depan juara dunia dia udah lewatin Rossi. Tahun ini dia menyamai Rossi, tahun depan dia sudah melewati Rossi, finish. Ya. Apakah dia akan berhenti atau dia akan tetap lanjut dengan resiko ya dia mulai dari nol lagi karena 2027 kan peraturan berubah. Ya. Apa namanya motornya juga restart Ya. lagi. Kira-kira sebaiknya seperti apa? Andai Marquez juara dunia tahun 2026. Kalau menurut saya andai Marquez tahun depan juara dunia lagi, menurut saya sebaiknya dia stop karena dia pembalap yang sedang juara dunia, kalau stop itu namanya pasti akan harum seperti Michael Doohan kira-kira itu. Ini beda nih pendapatnya nih. Oh ya, ini pertanyaan ini belum pernah ditanyakan juga. Oke. Rider favoritnya Pak Iman musim 2025 ini siapa? Rider favorit saya Marc Marquez, jujur. Ya kan, tetapi setelah Marc Marquez cedera, dia tidak bisa balap lagi, ada keluar Bezeki, dan memang Bezeki ini menurut saya akan tahun depan akan bisa menyaingi Marc Marquez. Oke. Ya. Sudah cukup. Terima kasih.